teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani Dewi Anjani dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Pangandaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan RMS dan pemberontakan Andi Aziz. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, sebelumnya kalian pada tahu belum sih apa itu pemberontakan Andi Aziz? Kalau belum tahu, kalian simak video ini ya. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz. Siapa sih Andi Aziz? Andi Aziz yakni seorang mantan perwira KNIL. Kala itu, ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur karena enggan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz berpendapat bahwa para perwira APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di negara Indonesia Timur. Sebab menurut Andi Aziz, pemerintah adalah dalang dari gangguan tersebut. Pemberontakan ini terjadi di ujung Pandang, Makassar pada 5 April 1950. Diawali dengan konflik Sulawesi Selatan pada bulan yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya ketegangan antara masyarakat yang pro-federal dan yang anti-federal. Sehingga pada 5 April 1950, pemerintah Indonesia mengutus pasukan TNI dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Tetapi kedatangan TNI ini dianggap mengancam kelompok masyarakat yang pro-federal. Akhirnya masyarakat yang pro-federal ini bergabung di bawah komando Andi Aziz dan membentuk pasukan bernama Pasukan Bebas. Dalam aksi pemberontakan Andi Aziz tidak bergerak sendiri loh, tetapi dibantu juga oleh Sultan Hamid dan Belanda. Lalu apa upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz? Di sini ada dua upaya pemerintah menumpas pemberontakan Andi Aziz. Yang pertama, pada 8 April 1950, pemerintah Indonesia memberikan ultimatum yang isinya memerintahkan Andi Aziz untuk segera melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam. Yang kedua, Andi Aziz diperintahkan untuk menarik semua pasukannya dan menyerahkan semua senjata, serta membebaskan para tawanan. Tapi nyatanya, semua ultimatum tidak dipenuhi oleh Andi Aziz. Untuk itu, pemerintah Indonesia pun mengirim pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 26 April 1950. Dalam waktu singkat, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Andi Aziz pun ditangkap dan diadili di Yogyakarta. Nah, ternyata setelah diusut, pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Sumokil, yakni dalang pemberontakan RMS. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan ke materi pemberontakan RMS. Dr. Sumokil, seorang bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, setelah gagal mendalangi pemberontakan Andi Aziz, ia pergi ke Ambon. Kemudian tanggal 25 April 1950, ia membentuk Republik Maluku Selatan atau RMS. Mula-mula pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini secara damai, tetapi ditolak. Maka dikirimkanlah pasukan untuk menumpas gerakan gerombolan tersebut. Setelah sekitar 6 bulan, seluruh Maluku Tengah dapat direbut. TNI terus maju. Akhirnya para anggota RMS melarikan diri ke hutan dan gunung, termasuk Sumokil sendiri. Tetapi dalam usaha penumpasan ini, pihak TNI terpaksa kehilangan pahlawan terkenal, yakni Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang gugur sebagai kusuma bangsa. Siapa aja sih tokoh yang terlibat dalam RMS ini? Pertama ada J.H. Manuhutu, kedua ada Albert Wairisal, ketiga DJ Gasper,
keempat GGH Apitulei, kelima Tinusi, keenam DJ Samson, ketujuh Ibrahim Oharila, kedelapan CSH Nori Marna, 9 DZ Pesuwariza, 10 DRTA Pati Rajawane, 11 FH Peters. Pemberontakan RMS ternyata menimbulkan dampak juga loh. Di tahun 1978, anggota RMS menyandra kurang lebih 70 warga sipil yang ada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Wasseran. Teror itu juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di bawah pimpinan RMS, seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Lalu pada tahun 1975, pada kelompok ini pernah melakukan perampasan kereta api dengan menyandra 38 penumpang kereta tersebut. Pada tahun 2002, saat peringatan proklamasi RMS yang ke-15 dilakukan, diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Akibat kejadian ini, 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah penangkapan, mereka gak terima tuh karena menganggap ini gak sesuai hukum yang berlaku. Kemudian mereka menuntut gubernur Maluku dan kepala kejaksaan tinggi pada saat itu. Aksi ini terus dilakukan sampai pada tahun 2004. Ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibatnya terjadi konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan NKRI. Gak cukup dengan aksi-aksi itu aja, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaannya pada masyarakat Indonesia. Lebih parahnya lagi, mereka gak segan-segan meminta pengadilan negeri Den Haag untuk menuntut Presiden SBY dan menangkapnya atas kasus HAM. Pada akhirnya, ibu kota RMS itu berhasil direbut dan pemberontakan tersebut juga berhasil ditumpas habis. Hore! Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengetikan, harap dimaklum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.